Alhamdulillah wa kafa wassalatu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi siddi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa al-Haqq wal khatim lima sabaq وتحقق بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. فيا أيها رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي. Hadirin rahimakumullah, pada Jumat Masjid Jami' Qaim yang dirahmati, yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang utama adalah kita bersyukur atas segala anugerah-anugerah Allah untuk kita. Iman, Islam, kesehatan, semuanya dengan perpaduan nikmat yang begitu banyak. Kita bisa rasakan, kita nikmati bersama-sama kita melaksanakan sholat di masjid yang kita cintai ini bersama kita. Salawat dan salam terlimpahkan kepada sosok mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di akhirat mendapatkan sahabat husna bersama Rasulullah, bersama orang-orang tua kita dan sisa hidup kita akhir diperkenankan oleh sama Rasul kita berjumpa sama Rasulullah dalam mimpi kita. Itu harapan yang begitu indah ketika kita sama hidup kita diberikan kesempatan bermimpi dengan Rasulullah. Semoga kita bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi kita. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, khatib berwasiat adalah kita meningkatkan segala upaya kita tetap kewajiban mengerjakan segala perintah yang menjauh segala larangan kehidupan kita yang biasa bertakwa. Yang lain dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan khutbah kali ini khatib akan mengangkat kemuliaan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu arba'atul hurum, 4 bulan yang mulia. Pertama adalah Dzulqa'dah. Kenapa Dzulqa'dah mulia? Karena sang Nabi, sang Rasul yang dicintai masyarakat kubro selama hidupnya. Kita mengaku mencintai Nabi, masyarakat umrah dan Dzulqa'dah. Itu amat banyak peristiwa. Yang kedua adalah bulan Dzulhijjah mulia. Kenapa? Karena ada peristiwa Khalid dan Sa'id Ibrahim. Sebagai orang dibuatkan oleh Allah, dan salah satu para nabi, bapak para nabi yaitu Nabi Ibrahim di bulan Dzulhijjah mulia karena ada peristiwa sang kasih Allah tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Muharram.
Mulia kenapa? Karena peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad di bulan paling mulia. Dan kita saat ini berada di bulan yang mulia yang bisa dari 3 bulan tersebut, yaitu bulan Rajab. Kenapa mulia namanya itu hadirin? Dari kosakata hurufnya pun begitu bermakna untuk kita. Begitu banyak hikmah-hikmah dalam kalimat Rajab. Rajab berasal dari roh, jim, ba. Rohnya apa hadirin? Itu rahmatullah. Tentu kita melihat dan mendengarkan situasi rahmat rahmatullah. Itu harapan kita, rahmatullah. Bukan sekedar ketika kita meninggal. Bagaimana dunia hidup kita dari rahmat? Dia pernah kita menyebarkan rahmat. Rahmatullah. Sehingga kita rahmat yang Allah dengan cara menyebarkan rahmat tersebut. Seorang ayah pada anak, pada keluarga, pada seorang bos, pada karyawannya, tetangga dengan tetangga, sahabat dengan sahabat, menyebarkan rahmat. Allah SWT menyebarkan rasa cinta dan sayang di bulan Rajab. Itu adalah jurnallah, itu mudah murahan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, la yukallimullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kesanggupannya. Tidak pernah diberikan kemudahan oleh Allah dan muslim bersama lain. Kita mudahkan saudara kita. Allah begitu indah, begitu rahmat, kemudahan luar biasa ketika kita sholat. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, bersama. Begitu indahnya Allah SWT. Kemudahan ini dan aplikasi dan kita di orang-orang yang mudah dan bersama. Kemudian kepada kita, sahabat kita. Itulah kita dari Rajab. Terakhir adalah bab birrullah, menyebarkan kebaikan. Tentu kita sangat senang kita mendapatkan sahabat kita yang berbuat baik kepada kita, yang menyebarkan kebaikan menolong kita. Begitu kita menjadi orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka kepada orang-orang yang menyebarkan kebaikan, yang berbuat baik, kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Yang bagi rahmat Allah SWT. 3 poin yang dalam bulan Rajab. Yang terakhir adalah kenapa bulan Rajab begitu mulia? Karena ada peristiwa yang spektakuler, itu Isra wal Mi'raj. Tidak panjang melebar Isra Mi'raj. Hikmah dari Isra Mi'raj adalah sholat. Bagaimana kita sholat kita? Ada perintah di Rajab sholat fardu. Bagaimana kita ingin mulia di bulan Rajab ini? Marilah kita menjalankan ajaran bagi kita untuk memuliakan masjid-masjid Allah dengan sholat berjamaah tepat waktu di masjid, dari masjid dari masjid ke masjid kita muliakan diri kita. Kita akan memuliakan Allah SWT ketika kita memuliakan masjid-masjid Allah. Kira-kira rahmat Allah SWT. Kalau ingin lebih sisi yang begitu dekat kepada Rasulullah, ketika kita ingin dekat kepada Rasulullah, kita lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika lakukan sholat malam sampai kita dilakukan fitratu wajh
Sudah kita masalah sholat, mari begitu seperti Rasul. Pada Rasul dicari surga, terbebas dari api neraka. Takut dalam mimpi pada dosa yang tidak sudah dihapus. Tetapi masalah sholat itu malam itu begitu khusyuk. Sholat itu yang sudah contoh kita mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah meningkatkan sholat malam, melaksanakan sholat malam. Tidak kepada Allah. Qoma makmuda. Seluruh dimuliakan kita melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Hadirin, ini rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesimpulan dan khutbah ini ada 4 poin yang kita praktekkan dalam hidup kita sebagai orang masjid yang kita cintai ini. Pertama, jadilah yang kita menyebarkan rahmat Allah sebagai mengajar rahmat. Sebarkanlah rahmat dan kasih sayang kepada seluruh insan manusia, seluruh makhluk ciptaan. Yang kedua, jadilah pribadi yang selalu memuliakan usaha lain, memuliakan usaha sebagaimana Allah memuliakan usaha kita, memuliakan usaha lain sebenarnya. Yang ketiga, jadikan diri kita selalu menyebarkan kebaikan dimanapun dan bagi siapapun sebarkan kebaikan itu selalu. Dan terakhir, jadikanlah peristiwa Israel itu sholat dengan kita semakin dekat kepada Allah dengan sholat dan kita muliakan kita sholat berjamaah di masjid dimanapun kita berada, melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Semoga dalam kebaikan ini kita bisa amalkan dan bentuk kehidupan kita. Amin, amin, ya Rabbal alamin.